Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Humble Engineer. Nah, untuk kali ini kita akan sharing lagi tentang penggambaran part 3 dimensi dengan softwarenya SolidWorks. Kali ini part yang akan kita gambar adalah gear shaft. Gambarnya dari referensi drawing kurang lebih seperti ini. Ada dua gear, spur gear, roda gigi lurus, dan helical gear. Gear yang pertama yang sebelah kanan, modulnya adalah 3, jumlah giginya 57. Gear yang kedua adalah di sebelah kiri, modulnya 5, jumlah gigi 17. Helix angle-nya ke arah kanan 30 derajat. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu di bagian depannya juga ada splint shaft dengan jumlah splintnya ada 8. Lalu nanti kita akan mulai mencoba menggambar dari bentuk shaftnya dulu. Oke, kita pecah-pecah ya, karena ini partnya agak banyak nanti daripada sketnya susah dimengerti, mending saya pecah-pecah saja. Oke, langsung kita ke solid. Saya pilih red plane, lalu saya sketch. Sini sudah saya save untuk part 3 dimensi. Di part design kita buat center line nya dulu untuk penggambaran part yang profil batangnya. Kita kasih dimensioning panjang totalnya 350. Lalu saya akan membuat sketch mengikuti profilnya. Ring terus ini sejajar dan sudah. Coba kita cek depan shaft, bearingnya ada 2, langsung ke sana. Oke, nah ini kita konsidenkan garis itu ujung. Lalu kita dimensioning, ini sudutnya adalah 15 derajat, lebarnya 5, lalu ini diameter 38, yang paling besar itu diameter 60, yang sini diameternya 50. Lalu kita kasih relasi antara garis ini, klik garis, lalu kontrol kedua garis, relasinya kolinear, jadi diameternya sama. Lalu kita dimensioning panjang-panjangnya. Untuk panjang ini 30, lalu panjang ini 100. Coba kita cek 100 dan 30. Lebar ini 30. Nah, kurang lebih sketch awalnya seperti ini supaya mudah. Lalu kita ke fitur, kita revolve boss, yes. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Lalu kita gambar lagi sketch di red plane. Kita sketch normal tuh, kita buat alur untuk groove-nya. Jadi kita gambar garis sumbu, lalu gambar profil persegi seperti ini, 2 profil. Di sini juga iya. Ini dimensioningnya adalah diameter 47. Lalu kita kasih relasi ini dengan ini
garis ujung ini dengan ujung ini itu kolinear, lebarnya adalah 2,2, lalu jarak dari sini ke sini 20, jarak lebar bearingnya. Ini juga sama, ini 20, lebarnya adalah 2,2. Kita geser dulu ini, 2,2. Oke, garis yang ini kita kasih relasi dengan garis ini boleh. Jadi kedua garis kita klik kontrol lalu kita kasih relasi kolinear. Sudah, kita ke extrude cut. Garis sumbunya revolve cut. Nah, garis sumbunya sudah terpilih. Oke, nah seperti ini. Jadi batang shaftnya yang tengah sudah kita buat. Untuk chamfer nanti kita barengkan, chamfernya 2 kali 45 derajat, 1 2 3. Kita chamfer, kita klik di corner radiusnya ke chamfer, lebarnya 2, sudutnya 45. Oke. Nah sudah seperti ini. Lalu kita bisa mulai menggambar untuk roda giginya. Nah, roda gigi yang pertama kita akan buat yang sebelah kanan dengan modulnya seperti ini. Nah, nanti untuk penggambaran roda gigi kita mau menggunakan equalization ya. Equalization supaya kita bisa melakukan proses editing lebih cepat dan perhitungannya bisa dikalkulasi oleh SolidWorks sendiri. Untuk perhitungan roda gigi kita pakai yang standar seperti ini. Modul dan jumlah gigi kita input, lalu rumus-rumusnya yang kita pakai biasanya diameter pitch, diameter kepala, diameter kaki. Pitch itu diameter pitch dari M kali Z, M itu modul, Z jumlah gigi, dan sebagainya sampai seterusnya. Nah, rumus ini standarnya beda-beda ya, nanti bisa mengikuti standar DIN, bisa JIS, bisa mengikuti standar ISO. Nah, teman-teman bisa milih sendiri, yang kita mau gambar yang sederhana saja dengan rumus umum seperti ini. Nah, untuk melakukan input equalization kita ke partnya, di gambar part yang sudah kita save tadi, kita klik kanan, lalu ke hidden 3 item, kita ke equation, kita manage equation. Nah, di global variable sini kita inputkan dasar perhitungannya mau apa saja. Nah, di sini saya mau menginputkan modulnya, saya kasih simbol M karena ada 2, kita buat ini modul yang 1, jadi M1. Di sini kita inputkan M1 tadi adalah 3, jumlah giginya 57. M1 nya 3, satuannya adalah milimeter. Jadi di unit kita pilih milimeter, equal to nya akan otomatis. Lalu set yang 1 atau jumlah gigi yang pertama, di sini kita klik, lalu jumlahnya adalah 57. Di sini tidak perlu diinputkan unit karena ini jumlah pieces. Lalu saya mau input lagi modul yang kedua, itu sama dengan 5 mm. Lalu set yang kedua itu sama dengan 17 pieces. Lalu saya inputkan juga helix angle atau sudut heliknya, ini adalah 30, unitnya kita pilih degree. Nah, jadi sudah sesuai, kita cek dulu. Modul yang kedua 5, 17, 30, 5, 17. Nah,
Jika sudah kita inputkan semua seperti ini, kita klik OK, maka nanti akan muncul tree equation. Nah, equation ini nanti bisa kita gunakan untuk dasar perhitungan saat melakukan dimensioning di part 3D nya. Oke, kita coba saja. Kita akan buat roda gigi yang pertama. Kita buat sketch dulu mengikuti profil ini. Jaraknya adalah 80, lebarnya gigi adalah 30. Kita buat sketch lagi di right plane, sketch normal tuh. Lalu kita buat garis sumbu centerline. Nah, seperti ini. Lalu kita buat profilnya, bisa dari sini, bisa kita sketch mengikuti profil. Oke, seperti ini harusnya vertikal. Lalu kita tambahkan garis centerline di tengah-tengah supaya nanti kita bisa menggunakan fitur simetri. Di kedua garisnya kita simetrikan. Ini juga ya, kita klik kontrol, lalu garis-garisnya simetri. Lalu garis ini dengan ini kita kolinear, ini dengan ini juga kolinear, ini dengan ini juga kolinear. Jadi kita hubungkan yang harusnya terhubung supaya tidak banyak dimensioning. Lebarnya adalah 30, jarak lebar tengahnya dari pinggir adalah 5 mili. Jarak permukaan ini ke permukaan ujung adalah 80. Ini diameter 70, atas diameter 140. Nah, lalu kita akan membuat equation yang diameter yang atas. Diameter yang paling atas berarti diameter kepala. Dari rumusnya diameter kepala adalah Z plus 2 kali M. Ke sini lagi. Nah, ini adalah kita klik sama dengan, lalu kurung buka, kita pilih Z yang pertama, lalu di plus 2 kurung tutup kali M yang pertama. Nah, jika sudah ada tanda centang hijaunya gini berarti sudah sesuai rumusnya. Kita oke. Nah, maka jika ukuran kita sudah ada sigmanya berarti ini sudah mengikuti rumus yang kita gunakan. Jadi nanti kita editing di equationnya dia akan mengikuti. Jadi perhitungannya itu dengan melakukan rumus. Oke, kita revolve boss. Yes, sumbunya kita pilih yang ini. Nah, jadi seperti ini. Oke, lalu kita buat radiusnya dan juga chamfernya. Ini radiusnya adalah 5. Nah, sudah radius. Lalu chamfer di kedua ujung giginya. Ini bisa juga pakai evaluation di sini. Kita klik sama dengan M yang pertama, mulai chamfernya kita anggap 0,5 dari modul. Oke. Nah, jika di sini sudah ada sigmanya juga, berarti ini sudah bisa digunakan. Nah, seperti ini. Oke, batang profilnya sudah kita buat. Kita akan membuat profil roda giginya. Kita pilih permukaan yang di bagian sini, kita klik kanan, kita sketch.
Lalu pertama kita buat garis sumbu centerline di tengah-tengah. Centerline kita pilih sini, lalu kita gambar ini adalah diameter pitch-nya seperti ini. Lalu yang bawahnya adalah diameter kaki. Diameter kakinya di sini. Nah, lalu kita perlu diameter kepalanya juga, kita ambil aja dari sini, kita klik garis yang terluar, kita convert to entities. Nah, lalu kita buat dimensioningnya. Diameter pitch adalah sama dengan modul dikali dengan jumlah gigi set. Nah, lalu tinggi giginya, jarak antara diameter kepala dengan diameter kaki, sama dengan modul dikali 2,167. Ini dari mana? Nah, dari sini. Tinggi gigi, tinggi kepala, tinggi kaki. Nah, di sini tinggi giginya adalah 2,167 kali modul. Nah, itu rumusnya yang kita gunakan. Nah, jadi dengan menggunakan dua equation gini, kita akan menggambar lagi di strip center point arcs di sini seperti ini. Kita hubungkan ini dengan garis yang atas coincident, lalu kita mirror center point arcs-nya, mirror entities, mirror obotnya adalah garis ini. Oke, lalu kita trim yang tidak perlu. Nah, jadilah seperti ini. Lalu kita dimensioning. Kalau profil yang di belakangnya mengganggu, kita hide dulu saja yang ini, revolve-nya. Nah, sebenarnya garisnya yang kita perlukan adalah seperti ini. Lalu kita buat centerline. Kita memastikan garis yang center point arcs ini sejajar dengan sumbu yang di sini. Jadi kita klik garis di sini, kita hubungkan dengan pertemuan titik. Lalu kita kasih relasi antara garis center point arcs tadi dengan garis sumbu yang baru kita buat, relasinya adalah tangan. Nah, kita perlu menggambar lagi titik untuk sudut kontaknya. Di sini kita perlu menggambar sketch centerline. Kita buat garis gampang seperti ini menghubung ke centerline yang ada di tengah. Nah, kita buat relasi antara garis ini dengan titik ini, pertemuan diameter kontak itu coincident. Lalu garis ini dengan radiusnya juga tangan. Nah, di sini berarti nanti sudut kontaknya akan bertumbuh di diameter pitch, di diameter kontaknya. Ini kita kasih dimensioning. Sudutnya adalah 20 derajat untuk standar gigi. Ada juga yang 15 derajat. Geser seperti ini. Ini kita hubungkan aja dengan ini, coincident. Nah, lalu kita perlu menggambar garis centerline lurus seperti ini. Oke, lalu kita hubungkan dengan center yang ada di sini. Nah, ini juga ya, dengan titik yang di sini. Sudah kita punya garis diameter pitch-nya, kita rubah ke construction geometry saja, diameter pitch. Nah, lalu kita bisa membuat diameter pembaginya. Untuk pembagian ini adalah yang kita buat alat potongnya, yang kita buat pembagiannya seberapa sudutnya. Kita hubungkan dengan diameter yang atas, lalu kita kasih
dimensioning dari jarak sumbu ke sini. Ini adalah tengah-tengah dari pitch-nya. Jadi kita kasih ukuran adalah 180 dibagi jumlah giginya. Jadi nanti kita akan pattern mengikuti pembagian ini. Jika sudah ada sigmanya sudah bisa digunakan. Nah, lalu kita perlu menggambar garis pembantu untuk menyamakan panjangnya. Kita buat garis seperti ini. Ini kita hubungkan dengan titik sini. Lalu kita kasih relasi antara garis ini, kita cari titik tengahnya. Titik tengah ini kita klik, dihubungkan dengan garis ini, itu coincident. Garis ini kita kasih relasi dengan garis pembagi tadi, tegak lurus perpendikular, dan garis ini harus sama panjang dengan garis yang kita buat tadi, equal. Nah, jadi sudah terdefinisi semua. Di sini ukurannya hanya ada diameter pitch, lalu tinggi kaki, lalu jarak bagi dan sudut kontaknya. Oke, kita exit sketch. Kita munculkan lagi untuk yang revolve tadi seperti ini. Lalu kita perlu extrude cut dari sketch ini up to next saja. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini adalah satu pemotongan untuk satu gigi. Nah, di sini kita bisa tambahkan radius, kalau mau diberi radius. Di dua garisnya kita klik, kita fillet. Ini bisa menggunakan sama dengan, namanya radiusnya adalah 0,3 dari modul. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita akan revolve circular pattern untuk keduanya, fitur extrude cut dan fillet. Kita circular pattern, jumlah pembagiannya adalah sama dengan jumlah gigi, mengikuti garis yang ini. Oke. Nah, jadi untuk roda gigi yang pertama sudah kita buat kurang lebih seperti ini. Lalu kita lanjut ke roda gigi yang kedua. Di sini posisinya adalah 40 lebar roda giginya. Nah, kita perlu membuat plan di tengah nanti untuk pembuatan profil helix. Kita buat plan di tengah sini. Kita plan di reference geometry, jaraknya setengah dari lebar 20. Klik offset. Nah, di sini kita sketch normal itu, kita gambar radiusnya di sini. Nah, ini kita kalau yang lain mengganggu bisa di hide saja. Nah, kita buat 3 diameter di sini. Nah, lalu kita buat center line sama seperti tadi, itu berhubungan dengan yang tengah. Atau yang atas juga boleh. Center line-nya. Lalu kita kasih dimensioning. Untuk ini kita kasih tengah saja. Ini adalah diameter kepala. Diameter kepala adalah
sama dengan set yang kedua ditambah 2 kurung tutup dikali dengan modul yang kedua. Oke, lalu diameter pitch kita dimensioning. Diameter pitch sama dengan modul yang kedua dikali dengan modul yang set yang kedua, M kali set. Oke, lalu tinggi gigi kita arahkan dulu sketnya. Tinggi giginya adalah ini dengan ini, diameter atas dan bawah sama dengan modul yang kedua dikali dengan 2,167. Oke, tinggi giginya sudah. Nah, lalu kita akan munculkan yang ini yang kita hide tadi. Nah, kita extrude karena ini tadi di tengah, kita pilih midpoint, midplane, lebarnya adalah 40. Oke, nah sudah terbentuk seperti ini sesuai jaraknya. Lalu kita mau buat profil gigi seperti tadi di plane 1. Kita sketch normal tuh. Nah, di sini kita bisa munculkan dimensioning yang sudah kita buat tadi di sketch yang pertama. Di sini kita munculkan seperti ini. Kita nanti tinggal ngambil. Kita mau buat diameter ini kita offset ke atas supaya nanti untuk pemotongnya kita bisa aman. 2 mili saja offsetnya. Ini diameter yang keluar tadi. Lalu kita perlu membuat kita ambil garis yang bawah, diameter kaki, convert to entities. Kita buat center line di sini dari titik tengah ke sini. Nah, lalu kita buat center point arcs dari titik ini sini. Kita kasih relasi dengan diameter yang di atas, coincident. Lalu center point arcs-nya kita mirror entities dengan mirror output-nya sumbu ini. Ya. Lalu kita buat garis seperti tadi, garis center, tegak lurus di sini. Pastikan warna kuning lurusnya muncul, berarti sudah vertikal. Ini kita hubungkan dengan ini harus coincident, dan titik ini kita hubungkan juga dengan garis diameter pitch yang kita aktifkan sketnya tadi. Kita kasih relasi coincident juga. Begitu juga sampingnya, kita kasih relasi dengan garis center point arcs, dan kita kasih relasi titiknya dengan garis diameter pitch coincident juga. Oke, jika sudah, kita trim yang tidak perlu. Ini kita trim, ini kita trim. Nah, sudah. Kalau yang lain mengganggu, kita hide saja. Sketchnya juga kita hide. Oke, sudah seperti ini. Profilnya kita buat sudut kontak lagi seperti tadi. Antara titik ini dengan ini kita coincident. Kita kasih relasi garisnya dengan titik ini coincident. Garis dengan radiusnya juga harus tangent. Lalu kita pastikan senternya ini
dengan center ini, itu tangan, kita kasih relasi. Nah, seperti ini kurang lebih. Baru kita buat diameter jarak pembagi lagi dari sini ke sini, kita buat centerline, kita kasih dimensioning ini dengan pembaginya seperti ini, sama dengan 180 dibagi jumlah gigi yang kedua, set 2. Oke, lalu ini diameter kontaknya belum, kita kasih sudut 20 derajat. Seperti ini. Nah, kita buat garis pembantu lagi, garis centerline dari titik ini ke sini. Kita cari warna kuning tengahnya. Nah, ini kadang muncul, kita klik titik tengahnya, kasih relasi dengan titik ini dengan garis yang sudah kita buat sudut tadi, coincident. Lalu ini harus tegak lurus dengan garisnya perpendicular, dan panjangnya ini harus sama dengan panjang garis yang sebelahnya, equal. Oke, sudah semua. Kita profil yang kita perlukan adalah seperti ini. Kita nyalakan dulu yang lain. Nah, dia posisinya di sini. Harus kita offset ke atasnya dulu ya. Nanti tadi yang kita geser 2 mili dari diameter kepalanya, supaya nanti di pembuatan roda gigi miring dia tidak kesulitan. Oke, kita hide plan yang ini perlu. Nah, kita sudah punya satu sketch. Nanti kita perlu 2 sketch lagi untuk profil yang di sini. Kita pertama-tama membuat profil miringnya dulu untuk sudut helix angel di posisi top plane. Kita edit sketch, lalu normal tuh. Nah, di sini kita buat garis center di tengah-tengahnya seperti ini. Kita hide dulu, mengganggu. Kita buat line miringnya ke arah kanan. Ini titik ini dengan garis ini midpoint, ini dengan ini kita kasih coincident. Nah, jadi seperti ini juga dengan ini sudah coincident. Nah, jadi sudutnya seperti ini. Kita kasih dimensioningnya adalah dari garis dengan garis, sudutnya sama dengan helix angel tadi. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kita aktifkan sketch yang tadi. Jadi kita sudah punya 2 sketch, satu sketch miring dan sketch untuk profil pemotong. Kita perlu garisnya ini dipindahkan ke permukaan atas diameter sini supaya mengikuti. Nah, itu dengan menggunakan project curve. Jadi kita pilih garis sketch yang di bawah, sketch yang miring di bawah, sudutnya kita klik, permukaan diameternya juga kita klik, lalu kita pilih project curve, sketch on face. Nah, jadi dia akan memindahkan ke posisi atas seperti ini. Lalu kita perlu sketch ini kita copy ke permukaan yang di sini, itu dengan menggunakan, kita pilih
sketnya, lalu permukaan yang akan ditempati sket yang baru di copy-nya. Kita klik insert, lalu divert sketch. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya sketch yang sama dengan yang di tengah. Kita sudah masuk ke mode editing sketch. Kita kasih relasi dengan titik ini, coincident. Di sini dia bisa muter, tapi sudah di garis sumbunya. Antara titik ini dengan garis yang kita buat tadi, kita kasih relasi pierce. Oke. Nah, setelah itu kita perlu juga yang di sebelah kanannya. Di kanannya kita exit sketch dulu karena sudah terdefinisi semua. Kita pilih sketch yang sketch di tengah, lalu kita klik kontrol, permukaan yang di sebelah kanan juga kita pilih. Kita insert div sketch, sama kita kasih relasi titik tengahnya dengan titik ini coincident, titik yang kita buat tadi dengan garisnya ini pierce. Oke, sudah hitam semua, sudah terdefinisi. Kita exit, lalu kita buat profil potongnya dengan menggunakan love cut. Nah, di sini kita pemilihan titiknya penting ya, kita pilih garis ini. Usahakan pemilihan titiknya sama, kalau di pinggir semua, di tengah semua, karena nanti kalau beda dia akan berdampak profilnya berbentuk aneh seperti ini. Nah, ini harus kita samakan kalau titiknya berbeda. Kalau di pinggir kita pilih pinggir semua. Oke. Nah, seperti ini sketchnya, ini kita hide. Sketch yang ini juga kita hide. Nah, profilnya kurang lebih seperti ini. Ini juga bisa kita kasih radius di dua garisnya. Kita kasih fillet. Besarnya fillet adalah 0,3 kali modul yang kedua. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini profil giginya. Sudah seperti ini, kita circular pattern. Terus kita pilih ini, love dan cutnya kita pilih, circular pattern, mengikuti profil ini, sudutnya 360. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih setelah kita circular pattern. Nah, sudah kita punya dua roda gigi. Oh, ini chambernya yang belum kita buat ya. Chambernya kalau kita mau buat langsung di sini harus klik satu-satu. Lebih baik kita nanti dengan profil ini saja. Kita sketch di sini saja. Kita buat chambernya, kita buat garis, kita buat garis sumbu, lalu kita buat profil segitiga seperti ini. Di kedua sisi. Nah, ini dengan ini kita equal, ini dengan ini juga ya, kita equal. Jadi sudutnya nanti otomatis 45 derajat. Titik ini dengan ini
kita kolinier, ini dengan ini kita kolinier, lalu lebar ini dengan ini kita equal juga. Ini diameternya kita samakan dengan enggak, kita kasih rumus lagi juga apa-apa. Ini kita kasih ukuran, itu diameter kepala ya, berarti sama dengan 2 plus Z 2 dikali modul yang kedua. Oke. Lalu besarnya chamber ini adalah sama dengan 0,5 kali modul yang kedua. Nah, ini kita resolve cut. Oke. Nah, kurang lebih chambernya seperti ini. Agak ribet karena tadi kita kelupaan. Ya, kita buat seperti ini. Nah, di sini kita sudah memiliki dua roda gigi miring dan roda gigi lurus. Nah, fungsinya dari tadi kita membuat equation adalah supaya kita bisa melakukan proses editing yang lebih gampang. Makanya kita mau mengganti modulnya, kita ganti, ternyata modulnya kita ganti dengan modul 4. Nah, yes, nanti kita ganti di persamaannya. Di sini akan Fluidware mengkalkulasi sendiri dengan desain yang kita buat. Jadi nanti akan berubah sendiri dengan modulnya menjadi 4, diameternya menjadi berapa, pembagiannya seperti apa. Nah, tidak merusak fitur-fitur yang lain seperti itu. Jadi itu akan memudahkan kita. Makanya ini kita balikkan 3, atau kita mau mengganti sudutnya, sudut miring dari heliknya kita ganti dengan 45 derajat. Oke, jadi supaya kita bisa melakukan proses revisi atau editing itu lebih mudah. Nah, profilnya lebih miring, fitur yang lain tidak bermasalah. Itu fungsinya dari equation yang kita buat tadi. Oke, kita kembalikan. Lalu kita akan buat profil spline yang ada di sini. Spline-nya adalah jumlahnya 8, diameter bawahnya 32. Kita sketch di sini. Normal itu kita buat center line. Lalu kita buat garis seperti ini. Ini untuk pemotongnya. Lalu kita perlu diameter yang di luar ini, saya ambil aja. Convert to entities. Saya trim yang tidak perlu. Lalu ini kita kasih relasi simetri. Lalu kita perlu, ini harusnya bukan lurus, ini harusnya kita dengan diameter. Diameternya ini adalah 32. Ini kita kasih consider, kita trim. Seperti ini.
kita kasih centerline membantu lagi di sini posisinya. Nah, lalu kita juga sama seperti pembuatan roda gigi tadi, membuat jarak bagi. Kita buat sudut pembaginya. Kita dimensioning. Ini sama dengan 180 dibagi jumlahnya 8. Lalu ini kita paralelkan dengan ini dan kita buat centerline di sini. Nah, centerline di sini kita kasih cari titik tengahnya. Coincident, panjangnya ini harus sama dengan panjang ini, yaitu equal. Ini ada yang tidak sesuai, berarti sebentar, ini ada relasi yang bisa berarti ini dengan ini tegak lurus, tengahnya harus di sini. Nah, seperti ini sketch yang kita perlukan, hampir mirip dengan roda gigi tadi, tapi profilnya berbeda. Kita exit sketch. Lalu kita perlu buat sketch untuk alurnya, karena ini ada alur buangnya, jadi tidak lurus mentok tapi ada profil yang naik mengikuti profil cutter. Kita sketch di red plane, edit sketch, normal to. Kita buat garis di sini, kembalikan. Ketika buat garis dikembalikan, dia akan menjadi radius. Ini titiknya kita kasih relasi dengan garis ini, midpoint. Lalu ini radiusnya kita beri 15 namanya. Garis ini tingginya kita bebaskan 5 mili seperti ini. Lalu ini kita kasih tangan supaya halus, itu permukaannya sudah ada. Lalu panjangnya adalah, untuk normalnya, panjang normalnya ini adalah 70 yang full splinnya 70. Oke, sudah terdefinisi semua, kita exit. Nah, lalu kita menggunakan fitur swipe cut. Alat potongnya adalah yang ini, alur memotongnya adalah yang ini. Nah, kita cek hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita tidak mau ada garis di sini, kita bisa edit di option, kita pilih merge tangan face. Nah, nanti akan hilang garisnya, itu menjadi tangan, kita gabungkan. Oke, setelah itu save. Ini yang garis pink kayaknya error dari laptop saya. Nah, kita swipe cut-nya kita circular pattern, mengikuti radius yang ini, jumlahnya adalah 8. Nah, sudah semua, sudah tergambar dari roda gigi lurus, roda gigi miring, dan splinnya. Jika mau milih material, kita edit, kita ganti, namanya kita mau ke super alloy, kita pakai copper. Nah, seperti ini ya, meskipun material aktualnya kita belum tahu, tapi ini secara estetik lebih bagus. Nah,
kurang lebih seperti ini teman-teman untuk penggambaran roda gigi lurus, roda gigi miring, dan spring shaft dengan menggunakan equation tadi. Nah, silahkan mencoba, semoga ilmunya bermanfaat, dan jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Terima kasih. See you.